Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Batiar dengan NIM T20197112. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu pengertian uji korelasi. Nah, secara sederhananya korelasi dapat diartikan sebagai suatu penghubung yang menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang satunya. Sehingga korelasi dapat diartikan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa uji korelasi adalah suatu proses untuk melakukan pengujian terhadap variabel bebas dan variabel tidak bebas. Guna atau kegunaannya untuk mengetahui bagaimana tingkat keeratan hubungan antara keduanya. Dan selanjutnya ialah pengertian koefisien kontingensi. Teknik korelasi koefisien kontingensi atau contingency coefficient correlation adalah salah satu teknik dalam menganalisis korelasional bivariat yang dua buah variabel dikorelasikan, yakni berbentuk kategori atau merupakan gejala nominal. Dapat disimpulkan bahwa koefisien kontingensi adalah metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel yang keduanya mempunyai tipe data nominal. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ialah fungsi koefisien korelasi kontingensi. Sebelumnya kan sudah dijelaskan apa sih koefisien kontingensi, apa sih koefisien korelasi. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan fungsi koefisien korelasi kontingensi. Koefisien kontingensi digunakan untuk menganalisis korelasi antar variabel. Jika datanya berbentuk nominal atau data variabel X berjenis nominal, sedangkan data Y berjenis ordinal, atau juga terdapat variabel yang dibagi dalam dua kategori atau lebih. Teknik ini berhubungan dengan C kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis jika dalam populasi terdapat dua atau lebih. Besarnya koefisien korelasi itu kisarannya antara -1 sampai dengan +1. Dilihat dari segi arti dan penjelasan mengenai koefisien korelasi kontingensi ini dapat disimpulkan yaitu fungsi koefisien kontingensi untuk menentukan ketergantungan dan pengaruh dua variabel. Berikut ini adalah rumus koefisien kontingensi. C sama dengan akar X pangkat 2 per X pangkat 2 plus N. Sedangkan Cmax yaitu akar M-1 per M dengan kontingensi C sama dengan kontingensi, N sama dengan banyaknya sampel, X sama dengan C kuadrat, Cmax sama dengan C maksimum, N sama dengan harga minimum antar baris dan kolom. Pada koefisien kontingensi tidak menuntut kontinuitas pada variabel-variabel yang dianalisis, serta tidak membuat anggapan apapun tentang populasi data, hanya menuntut jenis pengukuran paling kasar yaitu nominal pada atas variabelnya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Abdillah, NIM T20197110. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan
tentang langkah-langkah menghitung koefisien kontingensi. Langkah-langkah menentukan koefisien kontingensi yang pertama yaitu menentukan hipotesis HO dan HA, di mana HO tidak ada asosiasi atau tidak ada hubungan antar variabel, dan HA ada asosiasi yang artinya ada hubungan antar variabel. Nah, langkah yang kedua yaitu menyusun data awal. Data yang kita peroleh dari observasi menjadi sebuah tabel. Yang ketiga, menentukan frekuensi harapan. Frekuensi harapan dapat dihitung dengan rumus E sama dengan jumlah masing-masing kategori dibagi jumlah sampel dikali jumlah masing-masing sampel. Langkah yang keempat yaitu susun data yang telah diperoleh menjadi sebuah tabel. Nah, data yang kita peroleh sampai sini yaitu frekuensi harapan dan frekuensi observasi. Jadi data itu kita susun menjadi sebuah tabel. Setelah kita menyusun tabel tersebut, yang dapat kita lakukan yaitu menentukan nilai Chi kuadrat. Chi kuadrat dapat dihitung dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai R, sigma J sama dengan 1 sampai K, OIJ dikurangi EIJ kuadrat dibagi EIJ, di mana O adalah frekuensi harapan dan O adalah frekuensi observasi dan E adalah frekuensi harapan. Setelah menentukan harga Chi kuadrat, langkah yang selanjutnya yaitu menentukan harga koefisien kontingensi dengan rumus C sama dengan akar Chi kuadrat dibagi N ditambah Chi kuadrat. Dengan keterangan C adalah koefisien kontingensi Chi kuadrat, yaitu Chi kuadrat yang nilainya telah kita cari di awal tadi, dan N adalah jumlah sampel. Langkah yang selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien C. Dengan menguji harga Chi kuadrat hitung dengan Chi kuadrat tabel, nah nilai-nilai Chi kuadrat tabel ini dapat kita lihat pada lampiran makalah kami. Pada taraf kesalahan dan derajat kebebasan tertentu, nah derajat kebebasan dapat ditemukan dengan K dikurangi 1 dikali R dikurangi 1, di mana K adalah jumlah sampel dan R adalah jumlah kategori. Tinggi atau rendahnya signifikansi koefisien dapat dilihat dengan membandingkan harga C dan harga C max, di mana C max dapat kita cari dengan akar M dikurangi 1 dibagi M. M menunjukkan harga minimum antar baris dan kolom. Harga C max tidak akan lebih dari 1. Semakin besar M, semakin besar harga C max terhadap 1. Untuk mempermudah dalam menginterpretasikan tinggi atau rendahnya signifikansi koefisien, kita juga dapat melihat berdasarkan tabel ini. Tabel interpretasi koefisien korelasi berikut dengan nilai R 0,9 sampai dengan 1. Interpretasinya yaitu korelasinya sangat tinggi, 0,7 sampai dengan 0,9 korelasinya tinggi, 0,5 sampai dengan 0,7 korelasi sedang, dan 0,3 sampai dengan 0,5 korelasi rendah, 0,0 sampai dengan 0,3 tidak berkorelasi. Seperti itu. Jadi untuk menguji signifikansi koefisien C ini dapat kita cari berdasarkan dua cara. Yang pertama dengan membandingkan nilai C dengan C max, atau langsung saja kita bisa lihat tabel interpretasi koefisien korelasi ini. Seperti itu. Nah, setelah membandingkan koefisien,
Setelah membandingkan nilai koefisien C, kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu jika Ki kuadrat hitung lebih dari Ki kuadrat tabel, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya antar dua variabel tersebut memiliki hubungan, memiliki korelasi. Dan jika Ki kuadrat hitung kurang dari Ki kuadrat tabel, maka HA ditolak dan HO diterima, yang artinya kedua variabel tersebut tidak memiliki korelasi. Dan jika harga C semakin dekat dengan C max, maka semakin besar derajat asosiasi antar variabel. Supaya tidak bingung, maka langsung saja kita ke contohnya. Contoh, seorang pemilik bioskop melakukan penelitian untuk mengetahui korelasi antara jenis kelamin dengan genre film yang digemari pelanggannya. Jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan, sedangkan genre film dikategorikan dengan genre drama, horor, dan komedi. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang yang diambil secara acak dengan masing-masing jenis kelamin 50 orang. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis HO. Tidak ada korelasi yang positif dan signifikan antara jenis kelamin dengan genre film yang digemari. Dan HA, ada korelasi yang positif dan signifikan antara jenis kelamin dan genre film yang digemari. Langkah kedua yaitu susun data menjadi sebuah tabel. Jadi data observasi kita seperti ini. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan harga frekuensi harapan. Menentukan frekuensi harapan dapat dicari dengan rumus jumlah frekuensi masing-masing kategori dibagi jumlah sampel dikali jumlah masing-masing sampel. Jadi kita mencarinya itu berdasarkan masing-masing kategori, yaitu kategori drama. Kita lihat dari tabel di sini, kategori drama itu jumlahnya ada 40. Nah, maka dapat kita cari laki-laki dan perempuannya. Jumlah kategori drama kan 40, terus jumlah sampelnya ada 100 dikali jumlah masing-masing sampel. Masing-masing sampel kan tadi ada laki-laki dan perempuan, sedangkan laki-lakinya 50, perempuannya juga 50. Jadi 40 per 100 dikali 50 sama dengan 20, sama halnya dengan yang perempuan seperti itu. Nah, ini untuk kategori drama. Maksud saya kategori horor. Kita lihat di tabel ini, kategori horor itu jumlahnya ada 35. Jadi dapat kita cari untuk masing-masing sampel laki-laki dan perempuan 35 dibagi 100 dikali 50 sama dengan 17,5. Untuk yang selanjutnya, kategori komedi. Dapat kita lihat di sini jumlah kategori komedi itu ada 25. Jadi dapat kita cari frekuensi harapannya untuk masing-masing sampel 25 per 100 dikali 50 sama dengan 12,5. Setelah menentukan frekuensi harapan, kita dapat menyusun data yang telah kita peroleh menjadi sebuah tabel. Ada frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Setelah menyusun data frekuensi observasi dan frekuensi harapan, kita dapat menentukan nilai Ki kuadrat. Rumus Ki kuadrat yaitu sigma I sama dengan 1 sampai R, sigma J sama dengan 1 sampai K, OIJ dikurangi EIJ kuadrat dibagi EIJ. O itu frekuensi observasi dan E adalah frekuensi harapan. Maka dapat kita cari seperti ini. Ini berdasarkan tabel yang sebelumnya, FO ini frekuensi observasi dan FH frekuensi harapan. Untuk menentukan ini, maka dapat kita cari FO dikurangi FH, lalu kita kuadratkan. Setelah itu dapat kita bagi dengan FH. Nah, jumlah
FO dikurangi FH kuadrat dibagi FH untuk masing-masing sampel, jumlahnya ini adalah harga K kuadrat, seperti itu. Maka nilai K kuadrat di sini kita temukan 41,34. Setelah menentukan harga K kuadrat, langkah yang selanjutnya yaitu menentukan harga koefisien kontingensi dengan rumus akar K kuadrat dibagi N ditambah K kuadrat. K kuadrat 41,34 dibagi 100 ditambah 41,34 sama dengan 0,540. Langkah yang selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien C. Dengan derajat kebebasan, tadi derajat kebebasan kan dapat dicari dengan K dikurangi 1 dikali R dikurangi 1, di mana K menunjukkan jumlah sampel dan R menunjukkan jumlah kategori. K dikurangi 1 dikali R dikurangi 1. K jumlah sampel, kita punya jumlah sampel itu laki-laki dan perempuan, jadi ada 2 dikurangi 1 dikali R dikurangi 1. R menunjukkan jumlah kategori yang kita miliki yaitu drama, horor, komedi, jadi ada 3 dikurangi 1. Jadi derajat kebebasan dapat kita tentukan 2 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 2 dengan taraf kesalahan 0,05 atau 5%. Maka nilai K kuadrat tabel adalah 5,991. Nah, harga K kuadrat tabel dapat kita lihat bersama dalam lampiran makalah kami. Maka harga Cmax dapat kita temukan akar M dikurangi 1 dibagi M. Nah, dalam daftar kontingensi terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, maka harga Cmax dapat kita cari akar 2 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 0,07. Maka dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama yaitu K kuadrat hitung lebih besar daripada K kuadrat tabel, yaitu 41,34 lebih besar dari 5,991. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya antara jenis kelamin dengan genre film yang digemari memiliki asosiasi atau memiliki hubungan. Yang kedua, jenis kelamin memiliki korelasi yang positif dengan genre film yang digemari sebesar 0,540. Yang ketiga, berdasarkan perbandingan antara harga C 0,540 dengan harga Cmax 0,707, antara jenis kelamin dengan genre film yang digemari memiliki asosiasi yang cukup signifikan. Berdasarkan tabel interpretasi korelasi koefisien menunjukkan bahwa antara jenis kelamin dengan genre film yang digemari dalam kategori cukup signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan pada sesi diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.